contoh rajam dah. Kalau nggak salah rajam itu zamannya Nabi Musa juga udah ada hukum rajam, dan itu diberlakukan dan itu pun diberlakukan sampai dengan ajaran Islam, tetap dipakai rajam ada. Artinya bahwa memang ada muamalah-muamalah yang dulu dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu kemudian diadopsi ke agama Islam, ada juga memang yang dihapus kemudian diberlakukanlah dengan peribadatan yang baru sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Nah, makanya kan dikatakan bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah satu, ya, menghapus daripada Taurat dan Injil yang asli, melengkapi, ya, karena sebagian memang ada isi-isi daripada Zabur yang masuk ke sini, isi-isi Taurat ada yang masuk ke Al-Quran, isi Injil ada yang masuk, ada memang sebagian. Makanya ketika orang yang memegang, ya, orang yang memegang Injil yang asli pada zaman Nabi Muhammad, itu kan memang sudah dikhabarkan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman, cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu jelas ada di Injil yang asli. Maka ketika Nabi Muhammad itu terlahir kemudian sudah mencakup dewasa, ketika dia berdagang cirinya seperti ini, maka Abi Thalib disuruh pulang, balik aja dah, daripada nanti orang tahu ciri-ciri Nabi ini seperti ini orangnya malah dibunuh, disuruh balik lagi dagang. Artinya bahwa kitab-kitab terdahulu, entah itu Zabur, Taurat, Injil, sepanjang itu sesuai dengan Al-Quran, dan memang ada yang diadopsi kepada Al-Quran, ya. Kemudian bagaimana setelah ada Al-Quran? Setelah ada Al-Quran, maka segala yang berlaku dalam Injil, Taurat, dan Zabur tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Al-Quran. Masalahnya sekarang adalah tidak semua orang mau memegang Al-Quran, ya. Mereka berpegang kepada prinsip Injil-Injil mereka, akhirnya Injil mereka dibuat sendiri. Kan diantara mereka pun kan ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru, ya. Nah, jadi kita kembali kepada ayat ini, ya, bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama kamu sebagai suatu umat yang satu. Wa anna rabbukum fa'bud. Maka ada kata Allah, akulah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Wa taqatta'u, dan memecah-mecah, memenggal-menggala atau memotong-motong oleh sebagian orang yang diajak berbicara akan urusan agama mereka di antara mereka. Aitafarraqu, artinya mereka berbeda-beda, mereka berpecah-pecah dalam urusan agama mereka. Mutakhalifina fihi, mereka berbeda-beda dalam agama mereka. Mereka itulah tawaiful Yahudi wan Nasara. Qala ta'ala kullun ilaina raji'un. Aipan ujadihi bi'amalihi, semuanya akan kembali kepadaku, kata Allah, semuanya akan kembali kepada kami, panujazihi bi'amali, maka akan kami akan berikan balasan kepadanya sesuai dengan amalnya. Artinya dia mau Yahudi, dia mau Nasrani, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah nanti akan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya sesuai apa yang dia sudah lakukan, gitu, ya. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana ajruhu li sa'ihi. Maka siapa orang yang beramal daripada perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan yang baik, wa huwa mu'minun, dan dia itu orang yang iman, fala kufrana ajruhu li sa'ihi, maka tidak ada tidak ada pengingkaran kepada perbuatannya. Wa inna lahu katibuna, dan sesungguhnya kata Allah kami yang menulis amal perbuatan mereka untuknya. Bi an na'mura, bahwasanya kami perintahkan al-hafazata kepada malaikat yang memelihara bi kutubihi untuk menulisnya. Panujazihi alaihi, maka akan kami berikan balasan kepadanya sesuai daripada amal perbuatannya. Nah, jadi kalau boleh saya runut, tadi kan Islam porosnya mecah tuh, ada Yahudi, ada Nasrani, ada dan sebagainya. Semuanya entah itu Islam, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, maka ini akan mengerucut, akan kembali semuanya kepada Allah. Dan disinilah mereka akan ditetapkan dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka.
Ya, jadi mengerucut. Pertama Islam gitu, dari awal kita lihat Islam, kemudian mecah, ada ini, agama ini, kemudian mengerucut lagi, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Dalilnya apa? Kullun ilaina rajul, semuanya, entah itu Yahudi, Nasrani, kalau berdasarkan keyakinan kita, ya, Yahudi, Nasrani maupun Buddha, Hindu, Islam dan lain sebagainya, itu kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah lah yang akan menentukan dan membalas amal perbuatan mereka. Ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, ini lagi ramai Az-Zaitun. Nah, ya, seru nih kemarin. Ada yang ya udah kalau gitu Allah aja suruh laporan gitu. Nah, karena gitu. Karena apa? Saya sih memahami bahwa saya memahami pemahaman orang itu bahwa kita tidak bisa mengatakan orang itu sesat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma kan bagaimana Allah mengatakan sesat? Allah kan udah ngasih rambu-rambu. Allah udah ngasih aturan-aturan, ini loh yang sesuai, ini enggak sesuai, ini enggak sesuai. Ya itu dia ya. Jadi intinya begini. Ya, jadi intinya bahwa kalau bagi saya, kalau orang mengatakan ya kalau begitu Allah aja yang suruh mengadu kepada Bareskrim gitu. Karena apa? Karena yang berhak untuk mengatakan sesat dan tersesat itu Allah. Ya kalau begitu Allah cuma ngasih aturan. Aturannya begini, ini yang sesuai, ini enggak. Ya kalau seandainya enggak sesuai dengan aturan yang Allah berikan, ya udah berarti memang sesat. Gitu. Ngapain pakai Allah suruh melakukan Bareskrim? Ada itu dosennya yang ngomong gitu. Ya, gitu. Nah, jadi pemahamannya semacam itu. Nah, jadi inilah kenapa yang di dalam Islam itu sendiri sekarang ini ya terpecah-pecah. Ya, lalu mana yang mesti kita ikuti? Yang mesti kita ikuti adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja. Ya, ijma ulama itu yang kita ikuti. Gitu, ya. Nah, jadi setelah orang itu berpecah-pecah dalam agama, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, ya, urida ahluha annahum la zaidatun yarji'una ay mumtani'u ruju'uhum ila dunya hatta ghayatun limtina'i ruju'ihim idza putihat bitah ismani ajamiyani likibalataini wa yuqdaru qablahu mudafun ay sadduhuma wa dhalika qurbal qiyamah wa hum min kulli hadabin murtafi'in al-ardi yansiluna yasra'una. Wa haramun ala qaryatin, dan terlarang, ya, haram atas suatu penduduk negeri yang telah kami binasakan akan dia, annahum la yarji'una, bahwasanya mereka tidak kembali, ay mumtani'u ruju'ihim, tertegah kembalinya mereka ke dunia, hatta ghayatun, ya, sampai batas akhir limtina ruju'ihim, hatta ghayatun limtina ruju'ihim, sehingga ghayatun limtina ruju'ihim ini untuk merupakan ghayat, batas akhir daripada tertegahnya kembalinya mereka, idza putihat bitakhfifi wa tasdidi ya'juj, sampai dibukakannya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Artinya apa? Bahwa yang namanya kaum yang sudah dibinasakan, ya, kaum yang sudah dibinasakan Allah, itu bukan berarti tidak akan kembali lagi dan akan muncul lagi. Itu pasti ada, ya, pasti akan ada. Di sini ada dua pemahaman kalau saya perhatikan tafsirnya. Ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud kembali adalah orang yang dibinasakan Allah tetap akan kembalinya kepada Allah dan nggak mungkin tidak akan kembali kepada Allah sekalipun sudah dibinasakan. Ada juga yang memahami seperti ini, bahwa orang yang sudah negeri yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti orang tersebut tidak akan ada lagi, pasti akan ada lagi, ya. Nah, maka kata Allah di sini hatta idza putihat, sampai apabila dibukakan Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj.
Ini sudah kita bahas di surat Al-Kahfi. Ya, ini adalah dua nama ajam. Liqabilataini, bagi dua kabilah suku. Wa yuqdaru qablahum mudhaf, dan ditakdirkan sebelumnya ada mudhaf sadduhuma. Artinya idza futiha saddu Ya'juj wa Ma'juj, dan apabila sudah dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, disitulah muncul lagi yang namanya kerusakan akan muncul lagi. Balik kiamat, kalau memang Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul, itu udah dekat dah kiamat kubro. Wa hum min kulli hadbin murtafi minal ardi yansiluna, dan mereka Ya'juj dan Ma'juj, ya, min kulli hadbin, daripada tiap-tiap tempat yang tinggi daripada bumi, yang siluna yasrauna sigrah. Jadi nanti begini, kalau kita berbicara yang maju gitu, kita kembali lagi ke kisah Zulkarnain. Ketika Raja Zulkarnain mengadakan ekspedisi perjalanan ke barat dan ke timur, dia mendapat suatu pengaduan. Wahai Zulkarnain, saya mendapati suatu kaum, ya, ini kaum ini sifatnya sifat rusak, sifatnya sifat, pokoknya nggak ada sifat baiknya dah, udah perusak, pembinasaan dan lain sebagainya. Maka kata kaum tersebut, dapatkah kamu melindungi aku? Akhirnya apa? Zulkarnain membuat tembok, ya, yang dicor pakai timah, pakai emas, pakai apa? Pakai besi. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itulah terkurung dengan tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Setiap hari kaum Ya'juj dan Ma'juj selalu memanjat, mencoba menerobos tembok ini, sampai pada akhirnya nanti akan terbuka dan akan dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Kalau dia Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil menjebol tembok yang dibuat oleh Zulkarnain, itulah alamat tanda terjadinya kiamat kubro. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini ya namanya udah puluhan tahun begitu terkungkung, begitu keluar, ya bagaimana sih kalau bebek kita keluarin dari kandang, begitu dah. Ya iya, maka dikatakan wahum min kulli hadbin yansilun yasrauna, mereka itu dari tempat-tempat tinggi semua cepat turunnya, cepat. Nah itu Ya'juj dan Ma'juj. Kalau ini udah keluar, udah berhasil, ya, udah berhasil menjebol daripada tembok yang dibuat oleh Zulkarnain, itu satu tanda, ya, bahwa dekat sudah kiamat kubro. Sifat Ya'juj dan Ma'juj ini perusak, perampok, ada juga yang mengatakan pemerkosa, ya. Begitu dia lewat tuh danau kering, dia sedot, dia saking banyak orang, tanaman udah kagak ada begitu tanaman, ketemu orang. Pokoknya kalau saya baca itu Ya'juj dan Ma'juj itu udah nggak suka sama kaum yang lain selain dia, manusia bunuh. Kalau yang saya baca wujudnya manusia juga. Ada yang mengatakan manusianya kecil, kerdil, terus kupingnya agak besar, ya, kupingnya agak besar, yang nanti ini akan berperang dengan Isa al-Masih di bukit tersebut. Lo orang bagaimana kagak banyak? Lah banyak, ini orang yang wahum milkul kan banyak. Lah kalau bagaimana kalau dikatakan begitu dia lewatin danau, danaunya kering, kesedot sama dia? Saking banyaknya begitu, ya. Nah ini kalau udah turun ini nih, tapi Mas Toto begini, banyak penafsiran, ya. Ya kan zaman sekarang orang banyak penafsiran. Ya'juj dan Ma'juj udah ada ini kan gitu, ada aja, ya. Tapi kalau yang saya baca Ya'juj dan Ma'juj itu bentuknya manusia, ya, gitu. Nah jadi mereka manusia yang dalam tanda kutip orang yang nggak beradab, nggak punya adab, nggak punya ilmu pengetahuan. Maka munculnya di akhir zaman nanti, bukan barbar lagi, ya. Nah ada yang mengatakan kemarin katanya di Irian Jaya
Waktu penyelaman ada katanya tembok yang kedalaman itu mungkin udah dengar. Ada yang kata itu tembok Ya'juj Ma'juj, wallahu a'lam. Karena Ya'juj Ma'juj itu adanya di antara dua bukit gunung yang kita nggak tahu adanya di mana. Jadi sampai sekarang ini kalau menurut sejarah dan menurut keyakinan kita orang Islam bahwa Ya'juj Ma'juj ini udah ada, cuma tinggal nunggu keluarnya. Ya, begitu dia gerogotin, udah gerogotin, udah gempal dikit, dengar suara azan, ketutup lagi. Ya, kalau masih ada yang azan, insya Allah mudah-mudahan. Ya, kalau masih TV yang azan itu, ya masih ada yang mudah-mudahan. Itu kemarin kan aja nggak boleh kali itu palingnya nih. Ya, bisa jadi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita putar dunia ini ya sebenarnya orang nggak berhenti aja di sini, berhenti besok di belahan dunia mana kan ada lagi aja terus gitu. Ya, terus banyak yang beristighfar terus saja, nggak berhenti. Di dalam gua itu ya, beranak pindah mati ya. Ya iya. Nambah tuh, nggak mati kan ya? Ada, iya. Makanya begitu keluar merupuk banyak, gitu. Yang saya katakan tadi kayak bebek dilepas dari kandang, coba dah. Bebek di kandang banyak tuh dilepas. Begitu tuh ceritanya gitu, cepet turunnya, merambah semuanya. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, naudzubillah, jadi kita mudah-mudahan jangan nemuin gini mah. Ya. Ya, jangan nemuin gini mah. Dah. Iya. Ya pokoknya asal Ya'juj Ma'juj udah muncul, ya ini bertanda wajah lika kurbal kiamat. Ini menunjukkan dekat udah hari kiamat. Ya, wahum min kulli hadbin murtafi min al-ard yansiluna yasra'una. Dan mereka dari tiap-tiap tempat yang tinggi daripada permukaan bumi yansiluna yasra'una, bersigrah, bercepat-cepat turun. Gerbang. Wah, turunnya. Jadi gerakannya cepat. Hah? Wallahu a'lam, bisa jadi. Iya. Ya. Iya. Gitu. Karena ini kan termasuk daripada kabar yang gaib yang mesti kita percaya. Wallahu a'lam bisawab. Gitu. Ya. Waqtarabal wa'dul haqqu, dan hampir dekatlah janji yang hak. Apa itu? Yaumul qiyamah. Tuh, kalau memang ini udah turun Ya'juj Ma'juj, ya udah berarti udah dekat. Ya, kiamat kubra. Gitu. Fa idza hiya qissatu khasatun absarul ladina kafaru fi dzalikal yaumi syiddati yaquluna ya litanbih wa ilana halakna qad kunna fid dunya kafaru. Ya. Dan hampir dekatlah kepada janji yang benar, hak. Faida, maka tiba-tibalah, maka apabila tiba-tibalah kisah hari kiamat itu terjadi, sakhisatun, terbelalaklah pandangan orang-orang kafir. Bidzalikal yaum, pada hari itu, lisyiddatin, karena kerasnya hari itu. Artinya ketika hari kiamat itu mulai muncul, mulai tiba, mulai dan terjadi, orang-orang kafir baru terbelalak, kaget. Kita mau, aduh, bagaimana ini kan begitu? Apa yang ia katakan? Ya wailana, ya celaka dah, betul, celaka dah. Ya wailatana, waduh celaka dah kalau gitu mah, gitu. Kenapa? Qad kunna fid dunya fi qablatin min hadil yaum. Karena sesungguhnya kami dulu waktu di dunia lalai dengan tentang hari ini, tentang hari kiamat. Itu orang kafir. Bal kunna zalimina anfusana bi takdzibina lirusul. Bahkan kami ini termasuk orang-orang yang menzalimi diri kami sendiri dengan mendustakan, dengan pendustaan kami kepada para rasul. Innakum ya ahla Makkah wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kamu wahai penduduk Makkah, wa ma ta'buduna, dan apa-apa yang kamu sembah min dunillahi daripada selain Allah, minal awsani, daripada berupa berhala, hasabu jahannama wuquduha, itu akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Kata Allah begitu, wahai penduduk Mekah, wa ma ta'buduna, dan apa-apa yang kamu sembah daripada selain Allah berupa berhala, itu akan menjadi bahan bakar neraka. Waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya manusia itu sendiri. Ya,
Coba nih bayangin aja, kita bayangin kalau kita lihat manusia kebakar bagaimana kagak meletusnya. Coba orang kebakar, apalagi nanti di neraka, emang bahan bakarnya manusia. Udah Masya Allah ya, itu seperti itu akan menjadi bahan bakarnya. Termasuk yang kamu sembah itu pun akan menjadi bahan bakar daripada neraka. Antum laha wariduna dakhiluna fiha. Kamu wahai penduduk Mekah yang menyembah selain Allah pasti akan masuk ke dalam neraka. Lau kana haula'il awsanu alihatan kama za'amtum ma waraduha dakhaluha. Kalau seandainya berhala yang kamu sembah itu adalah merupakan benar-benar Tuhan sebagaimana kamu persangkakan, ma waraduha, pasti kamu tidak akan masuk neraka. Kalau seandainya berhala yang kamu sembah itu benar-benar Tuhan, nggak mungkin kamu masuk neraka. Nah, itu kata Allah ya. Lau kana haula'il awsana ahilatan kama zamtum ma waraduha dakhaluha wa kullu minal abidina wal ma'budi fiha khaliduna. Dan tiap-tiap daripada orang yang menyembah dan yang disembah pada neraka itu khalid, selama-lamanya kekal. Ya. Lahum lil abidina fiha zafirun. Bagi mereka, bagi orang yang menyembahnya, fiha, di dalam neraka, zafirun, akan merintih. Uhum fiha la yasma'una syai'an li syiddati ghayalaniha. Dan mereka di dalam neraka la yasma'una, tidaklah akan mendengar sesuatu karena sangat mendidihnya. Ini coba bayangin, orang yang menyembah selain Allah di neraka itu dalam keadaan zafirun, merintih, tapi rintihannya nggak kedengeran. Kenapa nggak kedengeran, nggak bisa didengar? Karena sangat mendidihnya itu api neraka, kalah dengan rintihan orang yang terbakar. Artinya begini, rintihan orang yang terbakar kalah suaranya dengan golakan api neraka. Sampai dia merintihnya, la yasma'una, mereka nggak denger syai'an, sesuatu, li syiddati ghalayaniha, karena sangatnya mendidihnya api neraka. Ya. Ini bukan aku nakutin, ini memang adanya begitu. Kan aku nakutin lagi Pak RT, enggak, Pak RT nggak takut takutin begitu. Ya, jangan takut sampai jangan ke bawah tidur, entar nggak bisa tidur lagi. Mikirin. Jangan ditanda tangan Ya, gitu. Gitu ya, gitu. Jadi kalau kita ini, Masya Allah, neraka satu bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri. Dalam satu aja manusia kebakar lah. Kalau kita lihat di dunia kan kayaknya meletus, bagaimana tahu ya Allah. Sampai lagi apa namanya, banyaknya orang yang kebakaran, ya itu dah makanya makin mendidih. Yang namanya api begitu dikasih bahan lagi kan tambah marong, kan begitu. Masuk lagi tambah marong lagi, tambah mendidih lagi, sampai rintihan orang yang di neraka tidak terdengar karena kalah suaranya dengan golakan api neraka. Nah, lalu tadi kan dikatakan wal abiduna, ya, jadi orang-orang yang menyembah dan yang disembah itu akan masuk neraka. Pertanyaannya sekarang kan begini, Nabi Isa, ada orang yang menyembah malaikat dulu, ada yang menyembah Uzair. Apakah mereka juga dimasukkan ke neraka? Kan pertanyaannya begitu. Tadi kan Al-Qur'an mau berbicara seperti itu, ya. Jadi kalau dikatakan tadi wa ma ta'buduna min dunya hasubu jahannam antum laha wariduna lahum haula'il awsan alihatan kama waradu. Jadi yang menyembah dan yang disembah, antara yang menyembah berhala dan berhala itu sendiri akan masuk neraka. Yang menyembah dan yang disembah masuk neraka. Dan sekarang kalau zaman sekarang orang banyak yang menyembah Nabi Isa, apakah Nabi Isa akan masuk neraka? Kan pertanyaan begitu. Ya, kan dulu juga ada yang menyembah malaikat. Apakah juga malaikat masuk neraka? Nah, ada juga dulu yang menyembah Uzair. Apakah Uzair juga masuk neraka? Nah, ini menjadi pertanyaan. Maka ayat selanjutnya, wa nazala lamma qala ibnu Zab'ara,
ubida Uzairu wal Masih wal malaikatu fahum bin nari ala muhtadima taqaddama. Ayat ini turun tatkala berkata ala Ibnu Zabara, telah disembah Uzair, telah disembah Nabi Isa, telah disembah malaikat, maka apakah mereka juga ke dalam neraka sesuai dengan apa yang sudah disebutkan terdahulu? Maka jawabannya adalah innalladzina sabaqat lahum minna al-manzilatal husna, dikatakan itu wa minhum man dzukira ulaika anha mub'atun. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu bagi mereka daripada kami akan tempat yang baik, ya, di tempat yang baik. Wa minhum man dzukir, dan mereka itu diantaranya adalah yang telah disebutkan ulaika anhal mub'adun. Mereka itu termasuk orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Kenapa? Karena yang namanya Nabi Isa, yang namanya malaikat itu tempatnya di tempat yang baik. Yang salah mah yang nyembah. Yang salah yang nyembah. Enggak ada tuh yang namanya Nabi Isa minta disembah, enggak ada. Malaikat enggak ada yang minta disembah. Uzair juga enggak ada yang minta disembah. Uzair kan ini yang salah satunya yang bisa membuat sapi atau patung sapi hidup kan Uzair. Yang katanya waktu kecil itu dijaga, dipelihara oleh malaikat Jibril, kan akhirnya disembah juga dia karena dianggap sebagai Tuhan. Padahal Uzair nggak bisa, nggak minta disembah. Begitupun Nabi Isa. Jadi orang-orang yang memang Allah sudah tempatkan pada tempat yang baik, ulaika anha mub'adun, mereka itu akan dijauhkan daripada api neraka. La yasma'una hasisaha sautaha, mereka tidak akan mendengar suara-suara yang termuncul daripada neraka. Wa hum fiha istahat anfusuhum minan na'imi, dan mereka padanya apa yang mereka inginkan oleh diri mereka daripada kenikmatan, khaliduna, ya, mereka kekal menikmati apa yang mereka inginkan hawa nafsu mereka. Artinya bahwa kalau yang menjadi contoh itu Nabi Isa, malaikat, Uzair yang disembah oleh kaumnya, atau orang-orang yang menyembah dan menjadikan malaikat, menjadikan Nabi Isa dan menjadikan Uzair menjadi Tuhan sesembahan, maka Uzair, Isa, malaikat itu sendiri tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena memang Allah sudah menempatkan tempat yang baik untuk mereka, ya. La yahzunuhumul baz'ul akbaru wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun wallahu a'lam bissawab wa ilaihi narji wal ma'ab. Insyaallah mudah-mudahan nanti di akhir daripada surat Al-Anbiya ini kita akan melihat, memahami tentang kondisi bagaimana dan apa yang terjadi pada neraka jahanam, ya. Ini akan dikisahkan, ya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menggulung dunia ini seperti gulungan kertas, ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi narji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyina bi akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqa wa warzuqna batila batila warzuqna tinaba. Allah anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allah anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allah anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Bapak sekalian, sama-sama kita akhiri dengan zikir tahlil sebagaimana biasanya.